Begitulah akhirnya, setelah kepergian sahabatku Hendra. Sejak saat itu, Bu Rani, atau lengkapnya Bu Rani Widiawati, ibunya Hendra, seakan menganggapku sebagai anak angkatnya. Hendra adalah sahabat karibku, dari masa SD hingga SMA. Hubungan kami sangat dekat, sehingga rumah Bu Rani pun sudah seperti rumah kedua bagiku. Kini, sejak Hendra tiada, setiap kali aku jarang berkunjung ke rumahnya, Bu Rani selalu menelepon, memastikan aku datang. Bagi Bu Rani, mungkin aku adalah pengganti Hendra, seseorang yang setidaknya mengingatkannya akan sosok putra semata wayangnya. Mungkin karena banyaknya kesamaan di antara kami, mulai dari postur hingga kebiasaan kecil. Terlebih, 3 tahun lalu, Pak Faisal, suami Bu Rani, juga berpulang setelah berjuang melawan penyakit. Kini, rumah Bu Rani benar-benar terasa sepi. Kehilangan 2 orang tercinta dalam kurun waktu yang tak begitu lama, tentu bukan hal yang mudah. Namun untungnya, Pak Faisal dahulu adalah pengusaha sukses, dan usaha itu kini diteruskan oleh Bu Rani, sehingga dari sisi materi, Bu Rani tidak pernah kekurangan. Di usia 45 tahun, Bu Rani masih terlihat bugar dan cantik, terawat dengan baik, sosok yang anggun namun tetap tegar. Sementara aku kini sudah berusia 25 tahun, mencoba merintis jalan di dunia bisnis, mengelola kebun dan sawah peninggalan ayahku. Meski berbeda dunia, kami tetap sering bertukar cerita. Namun, ada satu cerita menarik dalam hubungan kami yang ingin kubagikan. Cerita ini mungkin terdengar tak biasa, tetapi aku percaya bisa memberi sedikit hiburan sekaligus hikmah bagi siapapun yang mendengarnya. Begini kisahnya. Suatu hari yang biasa, aku menerima pesan singkat dari Bu Rani. "Ada apa, Bu? Kok minta aku ke rumah?" Tanyaku dengan penasaran. "Iya, kamu nggak ada kegiatan di luar kan?" tanya Bu Rani. "Enggak, Bu. Kenapa memangnya?" jawabku, semakin heran. "Kalau gitu, mampir ke rumah aja ya," katanya, lebih seperti sebuah permintaan. "Emangnya Bu Rani mau kemana?" tanyaku, penasaran. "Ibu ada acara dengan teman-teman, jadi kemungkinan pulangnya agak malam," jawab Bu Rani singkat. "Oh, ya udah, kalau gitu aku ke sana," jawabku, menerima dengan mudah. Begitulah, tak lama setelah itu, aku sudah tiba di rumah Bu Rani. Seperti biasa, aku merasa nyaman di rumahnya, seperti rumah sendiri. Tempat ini sudah tidak asing lagi bagi aku, jadi aku langsung menuju dapur, tempat favoritku, dan mulai memanaskan air untuk kopi, sambil menikmati camilan yang ada. "Ah, enaknya ngopi sambil santai," gumamku, seolah sedang di rumah sendiri. Bu Rani, yang melihat aku sedang asyik menikmati kopi, berkata sambil tersenyum, "Nikmati aja ngopinya. Ya, Ibu mau mandi dulu. Nanti teman-teman Ibu datang, takut keburu pergi. Kalau kamu bosan, TV-nya ada di sana, remote-nya di atas meja. Nonton aja dulu, biar nggak merasa kesepian," tambah Bu Rani dengan santai. "Siap, Bu," jawabku singkat, mengangguk, dan melanjutkan menikmati secangkir kopi yang nikmat. Setelah beberapa menit, tiba-tiba terdengar suara Bu Rani memanggilku dari dalam kamar mandi. Doni, terdengar jelas panggilannya. Aku langsung menyahut, "Iya, Bu, ada apa?" "Tolong ambilkan sabun di lemari dapur, Ibu tadi lupa bawa." Suara Bu Rani terdengar dari balik pintu kamar mandi. "Ya, Bu, tunggu sebentar," jawabku sambil bergegas menuju dapur untuk mengambilkan sabun yang diminta. Setelah itu, aku mengetuk pintu kamar mandi dengan pelan, memberi tanda bahwa sabun yang diminta sudah diantar. "Iya, Don. Taruh saja di lantai situ. Nanti Ibu ambil sendiri," terdengar suara Bu Rani dari dalam. Aku kembali ke ruang santai di dekat dapur, berusaha mengalihkan pikiran sambil menunggu kalau masih ada yang perlu dibantu. Namun tak lama kemudian, pintu kamar mandi pun terbuka. Sekilas, aku menoleh ke arah pintu, dan betapa terkejutnya aku melihat Bu Rani berdiri di sana, tampak begitu apa adanya. Pandanganku tak sengaja tertuju ke arah yang tak seharusnya, dan dengan cepat aku mengalihkan pandangan, merasa sangat canggung. Sepertinya Bu Rani juga tak menyangka aku masih duduk di ruang santai. Mungkin dia pikir aku sudah pindah ke ruang TV. Wajahnya terlihat sama terkejutnya seperti aku. "Eits, Don, kamu kok masih di sini?" katanya sambil tersenyum sedikit malu dan panik.
Maaf Bu, nggak sengaja. Aku mencoba menjelaskan dengan gugup, sambil berharap suasana canggung ini cepat berlalu. Bu Rani tertawa kecil, meski masih terlihat agak canggung. Oh, ya sudah, nggak apa-apa. Makasih ya Don, sudah ambilin sabunnya. Ucapnya sambil berusaha tetap tenang. Aku benar-benar merasa salah tingkah. Jantungku berdegup kencang dan dadaku seperti bergemuruh. Ini pengalaman pertama kalinya melihat Bu Rani dalam situasi seperti itu. Dan rasanya seperti semua hal berubah dalam sekejap. Biasanya, aku datang ke rumahnya untuk sekedar mengobrol atau membantu beberapa hal kecil. Tapi tak pernah ada kejadian seperti ini. Mungkin kali ini karena Bu Rani sedang terburu-buru, sampai-sampai lupa memeriksa sabun sebelum mandi, dan akulah yang dipanggil untuk membantunya. Setelah keluar dari kamar mandi, Bu Rani tiba-tiba berhenti tepat di depanku. Senyum tipisnya seperti mengajakku ngobrol santai, meski ada sedikit kehangatan yang tak biasa. Aku terkejut, merasa canggung, tapi juga ada rasa senang yang tiba-tiba muncul. Segala emosi bercampur aduk. Kamu tadi sempat lihat ya, Don? Tanya Bu Rani tanpa basa-basi. Iya, Bu, terpaksa. Gak bisa menghindar, posisi sudah gak memungkinkan. Jawabku gugup, berusaha sejujur mungkin. Saya gak sengaja kok Bu, maaf ya. Iya, gak apa-apa kok, katanya dengan nada ringan. Tapi ibu mau tanya sesuatu nih, boleh? Ya boleh dong Bu, mau tanya apa? Ia memandangku sejenak dengan ekspresi tenang, lalu berkata, menurut kamu, gimana penampilan ibu tadi? Aku yang mendengar pertanyaan itu, langsung pura-pura bingung. Apa maksudnya Bu? Maaf, saya kurang paham. Yah, kan tadi kamu lihat, katanya sambil tersenyum tipis. Soalnya, ibu mau ketemuan sama seseorang. Jadi penasaran aja, menurut kamu, ibu masih menarik atau enggak sih? Oh ya tentu saja Bu, jawabku cepat, sambil berusaha menyembunyikan rasa kagum. Ibu masih sangat menarik, bahkan pakai banget. Bu Rani tertawa pelan. Ah, makasih ya Don. Kebetulan aja ada seseorang, pengusaha kaya, tampangnya juga nggak kalah memikat. Ya, siapa tahu bisa jadi pasangan hidup. Doain aja ya. Oh, tentu Bu. Semoga pertemuannya lancar dan membuahkan hasil baik, jawabku sambil tersenyum. Bu Rani tersenyum senang, lalu mengangguk kecil sebelum melangkah kembali menuju kamarnya. Setelah ia menghilang di balik pintu, aku masih terdiam di tempat, mencerna percakapan yang baru saja terjadi. Pikiranku kalut, mengembara antara rasa penasaran dan sedikit perasaan yang sulit dijelaskan. Bu Rani, mau bertemu dengan seseorang? Seorang pria kaya dan tampan? Jangan-jangan, mau? Ah, batinku menduga-duga dengan perasaan yang tak menentu. Bu Rani menghabiskan waktu beberapa saat di dalam kamar. Ketika akhirnya ia keluar, aku tercengang melihat penampilannya yang berbeda dari biasanya. Kali ini, ia terlihat sangat mempesona, dengan riasan dan gaya yang benar-benar maksimal. Penampilan paling memukau yang pernah kulihat. Wajahnya tampak lebih segar, terlihat jauh lebih muda dan anggun. Don, ibu berangkat dulu ya. Kamu jangan kemana-mana, katanya sambil tersenyum. Siap Bu, tenang saja, aku akan menjaga rumah baik-baik, jawabku penuh semangat. Hari itu Bu Rani pergi hampir seharian. Baru pada sore harinya ia kembali ke rumah. Namun, yang membuatku heran, ia pulang dengan raut wajah yang berbeda. Ada kesan kecewa dan kesal yang tergurat di sana. Awalnya, ia bilang mungkin akan pulang agak larut, tapi nyatanya baru jam 5 sore ia sudah tiba. Aku penasaran dan mencoba menebak-nebak apa yang mungkin terjadi. Sambil berusaha memberanikan diri, aku bertanya, "Ada apa Bu? Kok pulangnya cepat? Apa ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana?" Namun, Bu Rani hanya diam, lalu berlalu ke kamarnya dengan ekspresi kesal. Tak lama berselang, ia keluar lagi dan tiba-tiba berkata, "Gagal, Don." Aku mengerutkan kening, belum paham maksudnya. Gagal apa Bu? Pertemuannya. Pertemuannya sih jalan Don. Tapi ya begitulah. Gagal, jawabnya, masih dengan nada jengkel. Gagal apa?
Tanyaku masih bingung. Begituannya, katanya, kali ini lebih tegas, berharap aku mengerti. Aku mengangguk-angguk perlahan, mulai menangkap maksudnya. Oh, waduh. Bu Rani menghela napas panjang, lalu melanjutkan ceritanya. Awalnya aku sempat bahagia banget, Don. Katanya dia tertarik dan mau mencoba hubungan yang lebih dekat. Katanya sambil tersenyum getir. Tapi baru saja kita mulai. Dia dapat telepon penting entah dari siapa, menyuruhnya pulang segera. Bu Rani tampak sangat kecewa. Bahkan matanya mulai berkaca-kaca. Bayangkan, Don. Aku sudah berusaha menyiapkan segalanya. Tapi akhirnya begini. Dan yang membuatku tambah sakit, dia kelihatan takut sekali pada perempuan yang menelpon itu. Aku menghela napas, mencoba menghiburnya. Sabar, Bu. Tapi kalau boleh tahu, yang ngajak ketemuan itu siapa? Apa dari Ibu? Bu Rani menatapku dengan senyum pahit. Don, Ibu sudah lama sendiri. Wajar kan kalau Ibu masih punya keinginan seperti perempuan lain? Aku juga ingin merasakan kebahagiaan, tapi ternyata malah berakhir begini. Aku hanya bisa menggeleng pelan. Kupikir Bu Rani senang karena dia seorang pengusaha kaya. Tapi ternyata bukan itu yang penting bagi Ibu ya. Kamu mungkin gak paham, Don. Ini bukan soal materi, tapi soal perasaan. Ujarnya, tampak tersinggung. Maaf ya, Bu. Bukan maksudku begitu. Ujarku mencoba menenangkan. Sudahlah, Bu. Gak usah terlalu dipikirkan. Kebetulan aku ada film lama yang bagus. Gimana kalau kita nonton saja? Siapa tahu bisa bantu Ibu sedikit melupakan kejadian ini. Bu Rani memandangku ragu. Film apa sih? Jangan-jangan malah bikin aku tambah sedih. Enggak kok, Bu. Film ini seru banget. Aku jamin bisa bikin Ibu ketawa, atau setidaknya lupa sejenak. Percaya deh, pikiran Bu Rani pasti akan segar lagi setelah nonton ini. Memangnya kamu udah nonton film ini? Tanyanya, tampak tertarik. Iya, Bu. Udah 5 kali nonton dan gak pernah bosan. Jawabku yakin. Meski sebenarnya aku juga belum pernah menontonnya sekalipun. Akhirnya, Bu Rani mengangguk, dan kami pun duduk di ruang tamu, siap untuk melepas lelah sambil menonton bersama. Semua berawal dari saat itu, ketika akhirnya aku berhasil membuat Bu Rani merasa senang dan benar-benar bahagia. Ini adalah sebuah kejutan yang tak terduga, terutama mengingat Bu Rani sedang diliputi kekecewaan dan kegundahan yang mendalam. Rasanya, aku tak menyangka bisa menjadi sumber kebahagiaan baginya di tengah segala galau yang ia rasakan. Karena saking terpesonanya, Bu Rani bahkan meminta agar aku memutar ulang kejutan itu. Setiap kali diputar, senyumnya kembali merekah, kebahagiaannya tampak lagi, dan seolah-olah ia bisa melupakan segala kekecewaan yang sempat membelenggunya, terutama yang datang dari seorang teman dekat. Don, kalau Ibu tahu akan berakhir seperti ini, Ibu pasti tidak akan bertemu dengan dia tadi. Percuma, hanya buang-buang waktu saja, kata Bu Rani. Matanya mulai bersinar penuh kebahagiaan. Jadi ternyata, kebahagiaan itu tidak jauh-jauh, cukup ada di dalam rumah ini saja. Lanjut Bu Rani, tersenyum lebar. Tapi kenapa kamu nggak bilang dari kemarin-kemarin? Aku hanya bisa tersenyum malu. Ya, nggak mungkinlah aku berani ngomong begitu sama Ibu. Apalagi Ibu sudah begitu terikat dengan teman Ibu itu. Jadi Doni hanya diam saja meski kadang dalam hati ingin sekali. Itulah awalnya aku mulai membuka sedikit rahasia yang selama ini aku simpan. Sejujurnya, niat awalku hanya untuk menghiburnya. Namun, seiring berjalannya waktu, aku dan Bu Rani semakin dekat. Bahkan merasa seperti tak bisa dipisahkan lagi. Aku pun mulai merasakan ada ikatan yang lebih dalam antara kami. Aku tak ingin menunda-nunda lagi. Sebagai seorang laki-laki, aku tahu apa yang harus kulakukan. Dengan hati yang mantap, aku berkata kepada Bu Rani, Bu, daripada kita terus berjalan dalam kegelapan seperti ini, bagaimana kalau kita sahkan saja hubungan ini dalam pernikahan? Bu Rani memandangku, sejenak terdiam, lalu berkata, kalau Ibu sih nggak masalah. Cuma kamu sudah benar-benar yakin? Gak ada keraguan sedikit pun. Tentu, Bu. Aku sudah yakin. Asal Bu Rani bersedia menerima aku apa adanya. Jawabku, kini semakin serius.
Dan akhirnya, kami menjalani hidup ini dalam ikatan pernikahan yang penuh kebahagiaan, berharap terhindar dari segala bala dan dosa. Begitulah sebagian kisah hidupku. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari cerita ini, menyaringnya, dan membuang segala hal yang tidak pantas, serta mengambil sisi positif yang ada. Terima kasih.